teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Pada video kali ini, aku dan teman-teman mau ngebahas mengenai responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Buat teman-teman yang mau tahu mengenai apa sih responsibility accounting secara lebih dalam, tonton video ini sampai habis ya. Akuntansi pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan responsibility accounting merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana serta tindakan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya adalah tujuan dari responsibility accounting. Yang pertama yaitu menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna. Selanjutnya sebagai mekanisme kontrol. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencatat dan melaporkan biaya yang bertimbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. Yang ketiga, responsibility accounting menekankan pada pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban menentukan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Manfaat responsibility accounting akuntansi manajemen menurut Hanson dan Woman yang pertama yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk memperjelas peran seorang manajer dalam penyusunan anggaran, seperti ditetapkan oleh siapa anggaran tersebut atau dari pihak mana yang bertanggung jawab atas pemakaian anggaran dan pelaksanaan. Lalu yang kedua yaitu sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka miliki di dalam organisasi. Manajer pusat pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan pencapaian sasaran yang diberikan oleh manajemen puncak. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pemotivator manajer. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting digunakan untuk memotivasi manajer dalam melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan atau prestasi yang tidak memuaskan di dalam departemennya masing-masing. Statistik responsibility accounting dianggap perlu menjadi pusat perhatian. Alasannya karena proses pengendalian yang dilaksanakan oleh pimpinan bermanfaat dalam proses ini. Oleh sebab itu, hal ini berkaitan dengan area pertanggungjawaban mereka. Hansen dan Moen dalam penelitian Octavia tahun 2016 terdapat 4 karakteristik responsibility accounting. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan berdasarkan tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, kinerja manajer atau perusahaan diukur dengan membandingkan realisasi dan anggaran. Yang terakhir, manajer secara individual diberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan, di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, pusat biaya, di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, pusat laba, di mana pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau expense dengan output atau revenue dalam satu moneter. Yang keempat atau yang terakhir, pusat investasi,
di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Selain itu, ada juga sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system, merupakan bagian dari informasi yang disediakan bagi para manajer. Sistem ini merupakan sistem pengukuran keuangan yang mencatat rencana dan kinerja anggaran menurut variabel keuangan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional atau traditional responsibility accounting, yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang memfokuskan pengendalian terhadap konsumsi sumber daya oleh responsible management. Yang kedua, yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas atau activity based responsibility accounting, yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang memfokuskan pengendalian terhadap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Yang ketiga atau yang terakhir, sistem biaya standar, yaitu akuntansi manajemen tradisional menekankan pengendalian terhadap harga pokok penjualan atau produk cost. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan tentang responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban.